Halo, selamat datang kembali di channel saya. Salam damai sejahtera. Kali ini kita akan membahas SPSS lagi, di mana pembahasan kali ini adalah statistik deskriptif 1. Di sini telah ada data, tapi sebelum di data ini seperti biasa, kita harus ke variable view untuk memasukkan nama, umur, dan pendapatan. Untuk tipe, kita menggunakan string, numerik, dan pendapatannya dolar, dan atau kita sesuai yang pernah saya beritahu di video sebelumnya. Nah, setelah kita masukkan nama, umur, dan pendapatan, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view tadi itu untuk nama ada dari 1 sampai 25, berarti ada 25 nama. Untuk umur ada 25 data, pendapatan juga ada 25 data, di mana data tersebut bervariatif dan namanya juga bervariatif. Setelah itu, kita ke analyze. Nah, setelah kita ke analyze, kita pilih deskriptif statistik, pilih deskriptif. Nah, di sini untuk di kolom variabel kita masukkan umur serta pendapatan. Dan pada saat ini sebelum kita klik OK, kita klik option. Nah, di option ini kita klik beyond, zoom, dan di kolom dispersion ini minimum maksimum, standar deviasinya kita matikan, dan distribusinya kurtosis dan skewness, display ordernya adalah variable list. Nah, untuk kurtosis ini adalah derajat keruncingan dari sebuah data, di mana nanti kalau misalnya datanya itu homogen atau positif, datanya itu akan berbentuk runcing. Tapi kalau dia berbentuk negatif, dia akan berbentuk flat. Kalau skewness itu, kalau misalkan datanya dia positif, maka datanya akan condong ke kanan. Kalau negatif, maka akan condong ke kiri. Setelah itu, kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini telah terdapat hasil output dari deskriptif statistik, di mana di sini ada umur, pendapatan, dan valid N atau data yang valid. Di sini tadi kan kita umur dan pendapatan, makanya di sini ada umur dan pendapatan. N ini adalah data tersendiri atau data jumlah data yang dimasukkan berapa jumlahnya. Di sini tadi jumlah data yang dimasukkan ada 25 dan data yang valid itu ada 25. Data minimum di umur adalah umur 18 dan pendapatan paling minimum adalah 50 US dollar. Untuk maksimum, data yang paling maksimum 40 dan pendapatan yang paling banyak itu 205 dolar. Dan untuk sum atau rata-rata atau jumlah keseluruhan datanya itu dari ditambah baik data umur dan pendapatan ada 654 dan untuk pendapatan itu ada 3.120 dolar. Untuk kolomean ini untuk umur didapatkan 26,16 dan untuk pendapatan 124,80 atau kolom rata-rata. Terus habis itu untuk skewness atau derajat ketidaksimetrisan untuk statistik itu ada 0,885 dan untuk pendapatan ada 206 yang dimana datanya itu positif, dia tidak terlalu kecil dan hasilnya positif, maka dia akan berbentuk runcing untuk di grafiknya. Lebih condong ke kanan, lebih condong ke kanan. Nah, untuk standar error dari sebuah datanya itu ada 0,464, baik umur dan pendapatan. Nah, itu di standar error itu adalah tingkat kevalidan sebuah data. Semakin kecil standar error ini, maka data yang dimasukkan itu semakin baik. Untuk kurtosis itu, untuk derajat keruncingannya, untuk statistiknya itu ada di umur ada min 0,010 yang dimana datanya itu hampir flat dan untuk pendapatan itu adalah 0,222 yang artinya data untuk pendapatan kurtosisnya itu ada berbentuk runcing.
Untuk standar errornya ada baik umur dan pendapatan adalah 0,902, yang dimana data valid pada sebuah data umur dan pendapatan itu dia itu hampir lebih baik daripada di data SKINUS karena lebih buruk, di mana data standar errornya itu lebih besar daripada standar SKINUS, di mana semakin kecil data standar error maka data itu semakin baik. Karena ini semakin besar berarti datanya itu ada beberapa yang tidak valid dan error. Nah, tadi untuk SKINUS itu adalah kalau misalkan data yang positif itu lebih condong ke kanan dan untuk data yang negatif lebih condong ke kiri, serta kurtosis itu kalau dia positif dia berbentuk runcing dan kalau negatif itu dia berbentuk flat. Yang dimaksud itu seperti ini. Nah, ini untuk perumpamaan sebuah SKINUS. Nah, contohnya ini pembatasnya. Kalau misalkan datanya dia itu positif, maka dia lebih condong ke kanan seperti ini. Jadi yang atasnya ini lebih condong ke kanan, serta kalau negatif dia lebih condong ke kiri sini, seperti ini. Dan untuk kurtosis itu, dia kalau misalkan dia positif, dia berbentuk runcing. Berbentuk runcing gini ya. Tapi kalau misalkan dia enggak itu, dia maka nanti berbentuknya kayak hampir flat seperti ini. Itu yang dimaksud tadi untuk skewness dan kurtosis. Sekian untuk penjelasan di video kali ini tentang statistik deskriptif 1. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga dengan adanya video yang saya buat ini dapat membantu dan memberikan penjelasan tentang statistik deskriptif 1. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.